Selamat pagi teman-teman, kita berjumpa lagi dalam video pembelajaran online masih tentang tema The Magic of Personal Motivation, ya. Bagaimana caranya mengembangkan motivasi Anda supaya menjadi terus menyala, berkobar-kobar. Dalam video sebelumnya kita sudah bicara mengenai 5 tips praktis untuk mengembangkan willpower, ya. Jadi willpower itu elemen pertama, Mas. Ketika kita bicara mengenai self factors, ya. Jadi faktor dimensi pertama dari motivasi itu faktor pribadi. Dalam faktor pribadi itu terbagi menjadi 2, willpower sama yang kedua adalah kompetensi, self kompetensi. Jadi kalau willpower itu bicara mengenai kemauan, keinginan, motivasi. Nah, elemen kedua mengenai self kompetensi ini bicara mengenai skills, keterampilan Anda, knowledge, kompetensi. Nah, dalam video kali ini kita akan bicara mengenai elemen yang kedua tadi, Mas, self kompetensi. Ya, jadi di dalam slide berikutnya ini saya bilang bahwa motivasi kita ditentukan juga oleh sejauh mana kita yakin dengan self kompetensi yang kita miliki. Ya, ini namanya kalau dalam ilmu psikologi perilaku disebut self efficacy. Ya, jadi rasa keyakinan kita, rasa percaya diri kita dengan kompetensi yang kita miliki, Mas. Kadang-kadang Anda menjadi tidak termotivasi karena Anda merasa tidak pede dengan kompetensi Anda. Ya, tidak yakin dengan kompetensi Anda. Ini kunci juga ini, Mas. Ya. Ketika Anda mau meraih impian hidup Anda dan kemudian Anda merasa untuk meraih impian itu butuh kompetensi tertentu, dan kemudian Anda merasa tidak begitu yakin bahwa Anda bisa menguasai kompetensi itu akan menurunkan motivasi Anda untuk berjuang, Mas. Contohnya ya, contoh simpel, Mas, ya. Saya misalnya ingin punya cita-cita menjadi sutradara, ya. Saya itu someday, somehow ingin punya mimpi menjadi sutradara gitu ya misalnya. Tapi kan untuk menjadi sutradara butuh kompetensi khusus, Mas. Directing, ilmu mengenai bagaimana sinematografi gitu ya. Bagaimana kamera, itu semua ilmu-ilmu yang tidak saya kuasai dan saya tidak merasa yakin bisa menguasai ilmu itu, ya. Jadi kalaupun saya kemudian berjuang untuk menjadi sutradara itu mungkin tidak akan termotivasi begitu kuat, Mas, karena ilmunya jauh dari bidang saya, ilmunya jauh dari apa yang saya selama ini miliki gitu ya. Jadi itu contoh satu, Mas, ya. Tapi sebaliknya kalau saya punya mimpi, punya cita-cita, dan kemudian saya merasa bahwa kompetensi itu, cita-cita itu membutuhkan kompetensi yang kebetulan saya punya, saya menjadi termotivasi. Contohnya misalnya sejak dari dulu saya punya mimpi untuk menjadi konsultan manajemen, ya, pekerjaan konsultan manajemen. Nah, kemudian ketika saya kuliah, baik ketika kuliah S1 maupun kuliah S2, saya masuk dalam bidang manajemen, ya, manajemen SDM khususnya. Dan saya merasa yakin bahwa saya memiliki kompetensi, ya, self kompetensi. Saya yakin dengan self kompetensi saya dalam dunia konsultasi manajemen. Saya cukup memahamilah mengenai ilmu-ilmu manajemen. Sehingga saya yakin dengan kompetensi saya dan itu memotivasi saya untuk menjadi seorang konsultan manajemen yang andal, yang kredibel, Mas. Ya, dan sekarang saya menjadi seperti itu, menjadi seorang konsultan manajemen yang cukup andal, terutama dalam bidang manajemen SDM. Itu kunci itu, Mas, ya. Jadi saya termotivasi untuk terus meningkatkan ilmu dalam bidang kompetensi saya, jadi ilmu manajemen SDM. Contoh kedua, selain bekerja sebagai seorang konsultan manajemen, saya itu punya passion, ya, saya punya minat dalam dunia blogging, ya. Saya ingin menekuni bidang mengenai internet marketing, ya. Makanya saya jualan video online kayak gini kan juga merupakan wujud dari cita-cita saya untuk menjadi seorang online marketer atau internet marketer, bergerak dalam bidang bisnis online gitu, Mas, ya. Saya suka blogging, saya suka dengan dunia online gitu ya. Saya suka dengan dunia internet, saya suka dengan dunia internet marketing. Ya, memasarkan produk-produk melalui internet. Saya punya passion di bidang itu dan saya selama ini punya cukup keahlian di bidang itu, ya. Dan kemudian saya punya cita-cita someday saya akan punya bisnis jualan kursus online. Persis seperti yang Anda nikmati sekarang, Mas, ya.
Nah, ketika saya punya cita-cita mau mendirikan usaha dalam bidang kursus online, saya cukup yakin dengan kompetensi saya dalam bidang itu. Saya bisa kasih training, dan saya tahu mengenai dunia online, dunia internet. Ya. Bagaimana memasarkan kursus ini secara online. Saya punya ilmunya. Nah, itu memotivasi diri saya, Mas. Ya, karena saya merasa yakin dengan kompetensi saya di dalam bidang bisnis online. Ya, jadi sama, Mas, ketika Anda mau mengerja sesuatu, mau mengejar impian Anda, kalau bisa impian Anda itu membutuhkan kompetensi yang kompatibel dengan kompetensi Anda sekarang. Paling tidak sesuai dengan bidang Anda, sehingga Anda punya rasa percaya diri, pede, bahwa someday, somehow Anda akan menjadi master, Anda menjadi ahli, menjadi pakar dalam kompetensi yang dibutuhkan untuk mewujudkan cita-cita Anda. So you have to be self-confident ya, with your self-competency. Itu kunci itu, Mas. Ya. Kalau Anda tidak yakin dengan self-kompetensi Anda juga bisa termehek-mehek ya, willpower-nya, motivasi diri Anda termehek-mehek. Itu kunci, Mas ya. Jadi, tanamkan dalam diri Anda bahwa cita-cita yang ingin Anda raih, target yang ingin Anda raih, membutuhkan kompetensi yang kira-kira Anda bisa menguasainya. Cita-citanya terserahlah ya, entah menjadi seorang pebisnis online, menjadi seorang manajer yang hebat, menjadi seorang direktur, menjadi seorang CEO, whatever. Ya. Apapun cita-cita itu. Nah, ketika cita-cita itu sudah ada di dalam kepala Anda coba pikirkan kira-kira kompetensinya seperti apa. Dan apakah saya bisa nggak punya kompetensi seperti yang disyaratkan itu, yang disyaratkan cita-cita itu. Kalau Anda ingin menjadi seorang manajer yang tangguh, apa kompetensi yang dibutuhkan? Dan kemudian, apakah Anda kira-kira bisa nggak memenuhi kompetensi untuk menjadi manajer yang tangguh? Rasa keyakinan Anda itu memotivasi Anda. Ya, jadi seperti itu, Mas. Oke? Nah, di dalam slide berikutnya ini ya, saya bilang mengenai accelerated learning ini, Mas. Jadi, kalau Anda sudah punya bidang tertentu yang ingin Anda kuasai, fokus pada elemen paling kritikal dari skills yang ingin Anda pelajari. Ada prinsip Pareto ini, Mas ya. 20% elemen menentukan 80% keahlian atau 80% hasil ya. Pareto principle itu namanya. 20% area menentukan 80% keberhasilan atau hasil. Contoh sederhananya gini, Mas. Anda misalnya ingin menguasai PowerPoint, ya. Saya misalnya ya. Saya bikin presentasi yang seperti yang Anda saksikan ini ya, penuh dengan gambar indah, penuh dengan tulisan yang inspiring. Itu sebenarnya saya hanya menguasai 20% saja dari PowerPoint, Mas. Yang cukup saya kuasai itu, saya bisa ngetik di dalam PowerPoint dan masang gambar, insert gambar. Sama ngasih warna. Sudah. Ya itu 3 hal yang saya ingin kuasai. Karena menurut saya 3 hal itulah yang akan menentukan hasil 80% hasil akhir. Jadi saya tidak bernafsu menguasai pernik-pernik PowerPoint yang banyak itu, yang menunya kan banyak kalau Anda tahu PowerPoint itu ya, mungkin sampai ratusan menu. Tapi saya nggak peduli itu, karena ratusan menu tadi menurut saya sekunder, hanya opsional saja. Yang paling penting dari ilmu PowerPoint itu adalah bisa ngetik di PowerPoint, bisa insert gambar menurut saya. Kalau Anda sudah bisa 2 saja, plus ngasih warna misalnya, ngasih membesarkan warna, 3 elemen itu saja dari PowerPoint yang jumlahnya ratusan, Anda sudah bisa membuat PowerPoint presentation yang wow. Contohnya yang seperti Anda lihat ini, presentasi saya ya, lumayan wow lah ya. Ya wow lah ya, I'm confident gitu ya. Jadi presentasi saya itu banyak diapresiasi orang lah. Desainnya menarik ya. Sistematis. Padahal saya membuat PowerPoint itu dengan ilmu yang 20% tadi, 20% ilmu PowerPoint, tapi menghasilkan 80% hasil. Jadi prinsipnya sama, Mas. Kalau Anda ingin menguasai ilmu tertentu dalam bidang yang ingin Anda kuasai, Anda coba tebak apa yang paling penting dari ilmu itu. Itu namanya accelerated learning. Jangan malah menghabiskan waktu untuk menguasai yang sekunder-sekunder tadi, yang tidak utama. Ya. Contoh lain lagi, misalnya Anda mau belajar mengenai blogging ya, mengenai ngeblog. Sama, Mas.
Saya itu blogging itu yang paling kunci menurut saya, paling 20% dari komponen utama blogging itu ya cukup bisa menulis. Menulis kalimat yang indah, yang powerful. Sama ya upload tulisan Anda di blognya ya, di WordPress atau di Blogspot gitu ya. Sudah, simple seperti itu saja. Anda nggak perlu mikir macam-macam SEO, kemudian mikir desainnya, bikin template-nya, macam-macam, nggak perlu. Anda cukup fokus pada bagaimana menulis tulisan yang wow, yang kredibel, kemudian di-upload, selesai. Anda pelajari itu saja, karena itu jantung dari sebuah blog yang legendaris itu kekuatan menulis Anda. Bukan kekuatan yang lain-lain, desain-desain macam-macam itu, bukan. Nah, banyak orang yang selama ini terjebak ngurusin yang pernik-pernik yang kecil-kecil, yang tidak power, yang tidak memberikan impact. Ya, jadi Anda fokus pada jantung dari ilmu itu. Jantung ilmu itu apa? Ya, jadi sekali lagi kalau blogging, tadi saya bilang kekuatan menulisnya jantung itu, kuasai itu dan Anda akan menjadi blogger legendaris. Atau PowerPoint, Anda nggak usah pernak-pernik yang macam-macam itu, kuasai, cukup bisa nge-text dan bisa punya taste desain gambar-gambar yang menarik, simple. Ya. Jadi itu namanya accelerated learning, Mas. Ya, sama dalam ilmu penguasaan bahasa Inggris misalnya, itu sebenarnya kalau kata pakar-pakar ahli bahasa Inggris itu, kosakatanya Anda tidak perlu menguasai semua kosakata bahasa Inggris yang ribuan itu, cukup kuasai yang penting-penting saja. Dan itu bisa membuat Anda sudah bisa berani bercakap-cakap dengan orang Inggris atau orang Amerika. Jadi, mengetahui 20% yang utama ini yang harus Anda tebak. Dalam ilmu bidang Anda apa? Ya, dalam bidang ilmu Anda apa? Tadi saya sudah mencontohkan PowerPoint sama blogging. Nah, satu lagi nih Mas, dalam hal kompetensi ini, self-kompetensi ini. Yang tidak kalah penting, Anda mau menguasai ilmu apa? Anda harus punya itu, Mas. Ya, karena dengan begitu Anda bisa ketika punya waktu luang, Anda belajar menekuni ilmu itu. Contohnya sekali lagi saya ini selama ini ingin menekuni bidang internet marketing, Mas ya. Internet marketing. Saya sudah punya blog, bagus blognya, legendaris. Tapi saya ingin makin banyak pembaca datang dan makin banyak orang mau membeli produk-produk saya melalui online ya. Itu ilmu yang ingin saya kuasai. Menjadi seorang internet marketer kelas dunia istilahnya. Jadi setelah saya tahu tujuan saya ingin menjadi seorang internet marketer kelas dunia, maka kemudian saya tiap kali punya waktu luang di sela-sela pekerjaan saya selalu belajar untuk menekuni ilmu itu. Saya belajar mengenai conversion rate, saya belajar mengenai bagaimana membuat email marketing, saya belajar mengenai bagaimana membuat video seperti ini, bagaimana caranya berjualan secara online. Karena saya sudah punya anchor, saya sudah punya tujuan yang jelas bahwa ilmu yang ingin saya kuasai adalah internet marketing. Jadi saya tidak membuang-buang waktu produktif saya untuk hal-hal lain. Itu Mas kuncinya tuh Mas. Kalau Anda mau ahli menjadi satu bidang itu, tentukan bidang yang ingin Anda kuasai dan kemudian berjibakulah, luangkan waktu Anda sebanyak-banyaknya untuk belajar itu. Dan lupakan yang waktu untuk membaca hal-hal yang tidak relevan. Nah selama ini banyak orang mungkin tidak punya seperti itu Mas, sehingga dia menghabiskan banyak waktu untuk baca berita online tadi, ya, baca Facebook, Twitter, dan baca-baca saja. Yang kadang-kadang berita-berita di online, status-status di Facebook itu tidak relevan bagi ilmu Anda. Sama sekali tidak relevan bagi pengembangan ilmu Anda. Nah itu yang tragedi menurut saya. Anda wasting many hours, menghabiskan berjam-jam untuk main sosial media yang sayangnya kontennya sama sekali tidak berhubungan dengan ilmu Anda. Buat apa? Ya. Itulah tadi saya bilang bahwa saya itu sudah tidak pernah nonton berita di televisi, saya sudah jarang melihat status-status Facebook yang tidak jelas. Kenapa? Karena alih-alih melihat berita yang tidak jelas, melihat status Facebook yang tidak jelas, yang mungkin kadang-kadang menghabiskan 1 atau 2 jam, jauh lebih berguna 2 jam itu saya alokasikan untuk membaca artikel-artikel atau makalah-makalah atau buku-buku mengenai internet marketing. Itu kunci itu Mas.
Tanpa sadar Anda mungkin selama ini sudah membuang waktu berjam-jam untuk informasi-informasi yang tidak relevan bagi ilmu Anda. Ya, jadi Anda itu overload, tapi kemudian sayangnya overload information itu Anda kunyah, kita nikmati, tapi kita tidak pernah paham apa maknanya overload information ini bagi penajaman kompetensi kita. Nah, itu terjadi karena Anda mungkin tadi tidak punya tujuan apa ilmu yang ingin Anda kuasai. Makanya tugasnya sekarang Anda coba pikirkan, sekarang Anda mau menjadi pakar di bidang apa, mau menjadi ahli di bidang apa. Tentukan satu subjek saja. Contohnya tadi saya ingin menjadi seorang internet marketing kelas dunia ya. Jadi meskipun saya selama ini sudah cukup ahli ya dalam bidang blogging ya, blog saya pernah terpilih menjadi terbaik nomor 1, tapi saya tetap mau belajar terus karena saya ingin meningkatkan kapasitas saya menjadi seorang internet marketing kelas dunia. Itu ilmu yang ingin saya kuasai ya sudah, saya selalu memanfaatkan waktu luang saya, entah siang, entah sore, kalau pas saya tidak ada kerjaan, saya browsing-browsingnya di internet itu selalu blog-blog atau artikel-artikel yang relevan dengan ilmu yang saya kuasai tadi. Jadi saya itu punya blog yang saya baca, ikuti blog-blog luar negeri yang isinya semua mengenai internet marketing. Sesuai dengan ilmu saya. Jadi itu produktif, Mas. Jangan hanya browsing sana, klik sini, klik sana mengenai Princess Syahrini, mengenai infotainment, mengenai detik hot, mengenai berita-berita jajet gitu ya. Mengenai produk-produk Samsung yang terbaru, Oppo terbaru, spesifikasinya itu fine memang, tapi apa gunanya untuk ilmu Anda misalnya? Ya. Anda bisa menghabiskan waktu berjam-jam misalnya baca berita mengenai batu akik gitu ya. Atau mengenai smartphone terbaru gitu ya. Itu fine dibaca, sekedarnya saja. Tapi jangan banyak-banyak, jangan lama-lama. Yang lama itu gunakan waktu untuk membaca artikel-artikel online yang berhubungan dengan ilmu Anda. Oke, itulah namanya self-kompetensi, Mas. Itu pilar yang kunci juga selain willpower tadi ya. Jadi untuk elemen pribadi itu personal itu ada 2, self-willpower sama self-kompetensi. Willpower-nya tadi sudah kita bahas, barusan kita membahas mengenai self-kompetensi. Nah, dalam video berikutnya nanti kita akan bicara mengenai konteks yang berikutnya, yakni dimensi sosial dari motivasi. Terima kasih, sampai jumpa dalam video berikutnya.